Selamat malam Romo, selamat malam semua. Semoga malam ini kita dapat belajar bersama dan dapat sharing bersama. Kepada Dokter Lisa saya persilahkan untuk mempresentasikan yang sudah diringkas ya Dok. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua dan sangat bermanfaat. Terima Terima kasih kasih. sekali Dokter Mega. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman semua. Ya, ini terus terang merupakan suatu hal yang sangat menarik bagi saya ya untuk mengetahui bagaimana kehidupan Santa Teresa. Ya, kayak Santa Teresa itu kisahnya itu kayak mendunia banget gitu. Walaupun beliau itu seorang santa yang sedemikian suci, tapi apa yang beliau rasakan itu benar-benar ditulis secara terbuka dan saya sangat tersentuh dengan itu. Mungkin kita akan mulai dengan yang di bab satu. Ini adalah mengenai buku hidup. Mohon izin untuk share screen. Ya, karena saya bukan suster, dari tampangnya sudah kelihatan kalau bukan suster. Dan kalau jadi Romo pun sudah ditolak awal-awal dari seminari. Jadi ini adalah suatu refleksi mengenai kehidupan Santa Teresa dari seorang yang awam. Karena kita saya hanya emak-emak saja yang bukan jago filsafat, bukan jago agama, jadi hanya ini yang bisa kita sampaikan. Mohon untuk nanti dikoreksi seandainya ada yang banyak salah. Ini adalah buku hidup karya Teresa Avila. Ini kami dapat dari yang terjemahan bahasa Indonesia, kemudian yang ini adalah yang bahasa Inggris ya. Yang bahasa Indonesia ini adalah terjemahan dari buku yang ini. Dari Kieran Kavanagh, saya tidak tahu bacanya gimana, dan Otilio Rodriguez. Ini semua dari Ordo Karmelit juga yang tak berkasut. Jadi ini adalah versi yang saat ini kita pakai. Kemudian yang saya baca lagi, betul sebelumnya saya membaca yang versinya yang Mira Star. Ini lebih mengalir sebetulnya versinya, tapi di sini tidak ada nomornya. Jadi kalau tidak ada nomornya, kita akan bingung pada waktu kita menyebut bagian mana akan kita ambil. Ini adalah bagian satu ringkasannya. Bagian bab 1 sampai 5 adalah menerangkan mengenai masa muda Santa Teresa. Di sini Santa Teresa itu punya masa muda yang bergejolak. Waktu itu saya melihat karyanya itu dari bukunya diceritakan bahwa Santa Teresa itu mengakui berbagai macam kesalahan dan dosa yang dia lakukan pada masa mudanya. Itu menurut Santa Teresa, padahal kalau menurut kita mungkin hal itu bukan dosa. Tapi ya itu Santa Teresa yang pada waktu di zaman itu dan zaman sekarang mungkin akan berbeda nilai-nilai yang dianut. Bahkan ini saya tentang Santa Teresa Avila, judulnya adalah God's Troublemaker. Karena ini menarik sekali pada waktu bab-bab awal Santa Teresa menceritakan mengenai bagaimana masa kanak-kanak yang lucu, menggelikan. Memang sebetulnya dari awal Santa Teresa sudah ingin sekali mengikuti Tuhan. Kalau di gambar-gambar kita melihat gambar Santa Teresa itu semuanya kok bersama, kok mirip sekali ada Maria. Entah bagaimana gambar Santa-Santa di zaman dulu tuh semuanya digambarkan ini sama Bunda Maria juga masih. Ini saya coba mereproduksi tapi pakai bahwa di masa remajanya beliau itu cantik, pandai, dan sekarang dia adalah orang yang kudus. Katanya pada waktu itu Santa Teresa merupakan keturunan Yahudi. Jadi ya kita anggap bahwa sebetulnya Teresa itu bukan orang yang asli Spanyol. Kakeknya berasal dari Yahudi. Kemudian wajahnya cenderung agak bulat, tidak terlalu tirus. Ya, kira-kira kalau kita masukkan KI jadinya kayak gini. Saya nggak tahu sebetulnya yang seperti apa, tapi kayaknya bisa bayangkan saja. Bab 1 membahas mengenai kerinduan seorang anak kepada Tuhan. Pada waktu itu Teresa memang masih anak. Bab ini menguraikan bagaimana Tuhan mulai membuka hati Teresa ketika ia masih kecil untuk mencintai kebajikan dan sehubungan dengan hal ini. Berapa besar bantuan yang diperoleh kalau mempunyai orang tua yang baik. Di bab 1 ini diceritakan mengenai kebajikan keluarga Teresa. Di bab 1 ayat 2 diceritakan tentang bagaimana Teresa dan yang ketiga adalah tentang saudara Santa Teresa. Di bagian 1 ini dikatakan bahwa keluarga Santa Teresa merupakan keluarga yang saleh. Ayah Teresa itu namanya Don Alonso Sanchez de Cepeda. Dan sepeda yang kita pakai
saya tidak tahu juga bacanya ini sepeda apa sepeda yang saya tahu ini Don Alonso. Pertama saya bingung kok namanya Don semua ya. Dan kalau perempuan namanya Donna. Ternyata Don ini merupakan suatu gelar kebangsawanan. Karena ternyata kakek Santa Teresa Juan Sanchez itu berasal dari Yahudi, dia orang Yahudi, dan pada waktu itu karena beliau menganut Yudaisme, jadi beliau itu dianggap tidak baik di zamannya, karena pada waktu itu memang baru marak-maraknya orang itu sangat getol dengan agama Katolik. Jadi kalau menganggap orang yang beragama Yudaisme itu tidak baik, maka mereka konversi menjadi Katolik. Dan di sini Juan Sanchez ini seperti membeli gelar kebangsawanan sehingga anak-anaknya bisa hidup layak di Spanyol dan dapat gelar Don. Nih. Don Alonso Sanchez adalah ayah Santa Teresa. Kemudian dia menikah pertama kali dengan Donna Catalina del Peso Yenao yang meninggal tahun 1507. Hanya 2 tahun setelah menikah. Dan dari situ lahirnya kakak Santa Teresa, Maria de Cepeda dan Juan de Cepeda. Di sini Maria ini sangat memberikan pengaruh pada hidup Teresa. Karena Maria ini merupakan suatu tokoh yang menjadi panutan bagi Teresa. Setelah meninggalnya Donna Catalina ini, kemudian Don Alonso Cepeda menikah lagi dengan Ibu Teresa. Saat itu Ibu Teresa baru berusia 14 tahun waktu dinikahi. Dan katanya masih sepupunya. Namanya adalah Donna Beatriz de Almada. Dari situ akan didapatkan saudara-saudara Teresa. Jadi banyak sekali anaknya 10 orang. Dan totalnya anak Don Alonso itu adalah 9 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Jadi kalau di sini kelihatan ya sebetulnya laki-laki sama perempuan di keluarga Teresa lebih banyak yang laki-laki. Yang perempuan itu hanya 3 orang termasuk Teresa. Teresa adalah anak ibunya yang ketiga dan dia merupakan anak Don Alonso yang kelima. Don Alonso ini dikatakan bahwa dia adalah orang yang baik, di mana dia itu sering menolong orang terhadap orang miskin dan terhadap pelayan-pelayannya. Beliau itu juga baik. Dia mempunyai budak dan pada waktu itu budaknya pun diperlakukan seperti keluarga sendiri. Ayah Santa Teresa ini mencintai kebenaran. Dia tidak pernah kedengaran mencumai seseorang atau menjelekannya. Dan dia adalah ayah yang penuh dengan cinta kasih. Sehingga dengan demikian Teresa dibesarkan dengan nilai-nilai yang sedemikian baik. Kemudian Teresa menceritakan tentang ibunya. Ibunya Teresa merupakan wanita yang amat berkebajikan. Tapi katanya ibunya ini adalah sakit-sakitan. Dia amat cantik, tidak sombong, dan dirinya seperti orang yang sudah lanjut usia tapi ya. Jadi walaupun dia masih muda, tapi beliau itu sepertinya lebih kelihatan tua dari usianya. Anaknya aja 10 ya. Kalau kita zaman sekarang anak 10 dalam waktu berapa tahun, ini 33 tahun sudah punya anak 10 dan katanya meninggalnya juga pada waktu habis melahirkan. Kemudian Teresa ini ada 12 bersaudara ini ya. Dan memang mereka itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ini adalah mengenai Santa Teresa pada waktu kecil. Sejak kecil Teresa itu sudah ingin sekali mengabdi kepada Tuhan. Dan tidak ada seseorang pun yang dapat menghalangi Santa Teresa untuk dapat mengabdi pada Tuhan. Ada kisah yang lucu di sini. Karena sangat cintanya kepada Tuhan, waktu zaman Perang Salib, Santa Teresa itu ingin jadi martir. Karena Santa Teresa ingin jadi martir, maka dia pergi bersama kakaknya. Dia ingin melarikan diri dari rumah untuk bertempur dengan bangsa Mor. Bangsa Mor itu katanya bangsa Arab. Jadi Teresa di sini ingin berjihad. Dia lari dari rumah. Tapi walaupun dia lari dari rumah, ternyata orang tuanya mencari dan ketemu sehingga Teresa disuruh pulang ke rumah lagi bersama kakaknya. Di situ Teresa merasa harapannya untuk menjadi martir dan dipenggal kepalanya di suku Mor ternyata tidak dapat kesampaian. Setelah gagal menjadi martir, ternyata Teresa punya imajinasi lagi. Dia ingin menjadi pertapa. Dia tidak dapat mati syahid di bangsa Mor, kemudian ingin menjadi pertapa. Dia berusaha untuk menjadi pertapa. Dia mempunyai tempat, kemudian dia berusaha untuk membangun batu-batuan supaya menjadi tempat pertapaannya. Tapi sayang ternyata batu-batuannya itu seringkali runtuh sehingga di sini Teresa merasa dirinya gagal untuk menjadi pertapa yang baik.
Kalau zaman dulu saya kecil, saya mainan pura-pura jadi Nyi Roro Kidul. Kalau Teresa itu, kalau main dia sebagai Santa atau Santo. Jadi memang Teresa itu sejak masih kecil, dia itu merupakan suatu sesosok orang yang benar-benar ingin mengabdi Tuhan. Mungkin pada waktu itu, memang orang-orang itu sepertinya suatu prestis tersendiri kalau mereka itu mempunyai suatu kedekatan dengan Tuhan. Kemudian, pada waktu Teresa berusia sekitar 12 atau 13 tahun, ibunya meninggal. Pada waktu ibunya meninggal, Teresa menyadari artinya kehilangan. Dalam kesedihannya itu, Teresa pergi ke suatu arca, yaitu ke arca Bunda Maria. Di sini saya mencoba mencari arca Bunda Maria itu, ternyata mereka sudah ada di situ sejak zaman dulu, arca itu maksudnya, dan di sini gambarnya arca Bunda Maria itu yang saya coba cari, ternyata arca ini sekarang ada di Katedral Avila. Ini dapatnya dari Flickr nih. Di situ Teresa merasa bahwa menganggap patung Bunda Maria ini sebagai ibunya dan dia di sana akan bercerita mengenai apapun mengenai hidupnya kepada patung ini karena menganggap dia sebagai ibunya. Teresa ingin diselamatkan dan dia ingin supaya dia bisa berbuat baik lebih banyak kepada sesamanya. Karena dia merasa pada waktu itu bahwa dia tidak sebaik orang tuanya dalam mengabdi kepada Tuhan. Di sini sebutkan di buku ini yang di bab 12 ini, yang di bab 7 di 1 ayat 7 disebutkan, akan tetapi ketika aku sudah bukan kanak-kanak lagi dan mulai menyadari bakat-bakat kodratiku yang diberikan Tuhan kepadaku, yang memang ada banyak, aku bukannya berterima kasih kepadanya, melainkan saya gunakan untuk menghinakan dia. Ini akan berkaitan dengan bab selanjutnya di mana Teresa mulai menginjak remaja, yaitu di bab 2, Teresa mengalami jatuh cinta. Dan di sini Teresa mengatakan bahwa hal itu sangat membahayakan bagi dirinya. Di bab 2 itu diuraikan bagaimana kebajikan-kebajikan itu yang ditanamkan orang tuanya perlahan-lahan hilang dan betapa pentingnya di masa-masa anak-anak itu untuk bergaul dengan orang-orang yang berkebajikan. Di bab 2 ini dibahas, yang pertama adalah pada waktu itu masih muda, Teresa diwarisi dari ibunya. Ibu Teresa itu suka sekali membaca novel roman. Pada waktu Teresa juga ikut-ikutan baca. Kalau ibunya itu membaca pada waktu senggang, tapi kalau Teresa katanya pada waktu itu membaca, tapi dia seringkali dia lupa waktu dan kemudian dia memang terlarut dalam bacaan romannya itu. Waktu itu Teresa merasa bersalah ya pada waktu itu karena dianggapnya dia memboroskan banyak waktu untuk membaca cerita-cerita roman yang tidak bermanfaat bagi kehidupan rohaninya. Kemudian dia juga merasa bersalah juga pada waktu itu. Karena pada waktu Teresa yang masih muda, cantik, dia berusaha mulai berdandan dan berusaha menarik penampilannya. Dia berusaha merawat dirinya, memakai wangi-wangian, merawat rambut, kemudian berbagai macam hal-hal yang dianggapnya itu merupakan hal-hal yang begitu duniawi. Pada waktu itu dia berteman dengan sahabatnya, yaitu sepupunya sendiri. Dikatakan di sini mungkin dia adalah anak perempuan dari Don Francisco. Itu adalah saudaranya sendiri. Tapi di situ dikatakan Teresa bahwa sebetulnya orang-orang itu tidak suka bahwa Teresa itu berteman dengan anak perempuannya Don Francisco. Karena pada waktu dikatakan bahwa tidak baik untuk perkembangan Teresa kalau dia berteman dengan dia. Pada waktu itu Teresa mengatakan bahwa karena persahabatannya itu, maka dia menjadi tidak benar di mata Tuhan. Waktu itu Teresa memang memiliki teman yang tidak baik, tapi dia juga memiliki anak perempuan yang suci, yang dianggapnya adalah Donna Maria tadi, tapi dia lebih memilih mengikuti temannya daripada dia mengikuti kakaknya yang soleh itu. Karena itu Teresa berpesan, seandainya kita punya anak sebagai orang tua, sebaiknya kita mengawasi anak-anak kita bagaimana mereka pertemanannya. Karena dianggap Teresa, kalau kita punya teman yang tidak baik, maka kita bisa terpengaruh. Di sini, kemudian Teresa dikatakan mempunyai pertemanan yang akrab dan yang buruk katanya dengan anak laki-laki Donna Elvira de Cepeda. Ini adalah sepupunya sendiri. Dan katanya pada waktu itu dikatakan pada zaman dulu itu terjadi hal-hal yang tidak baik di antara mereka. Sehingga orang tua Teresa dan sedemikian marahnya. Teresa menyesal akan hal itu.
Pada waktu itu dikatakan bahwa Teresa mengalami suatu kesedihan ya, kesedihan karena dia begitu nakalnya. Orang tua Teresa juga sedemikian gudegnya sama Teresa sehingga mengirimkan Teresa ke asrama. Karena dianggapnya Teresa itu nakali, jadi karena nakal dia dididik di asrama supaya jadi alim, di susteran di sana. Di situ memang dikatakan bahwa Teresa menyesal sekali dengan keadaannya pada waktu itu. Karena Teresa menyesal, maka dengan masuk ke biara, dianggapnya Teresa itu akan dapat lebih bertobat, kemudian menjadi lebih alim, sehingga pada waktu keluar, dia akan menjadi sesosok wanita, kemudian dia dapat suami, kemudian diharapkan orang tuanya, dia akan menjadi anak yang, maksudnya orang yang bangsawan zaman dulu yang terpandang. Teresa merasa sangat berdosa. Jadi pada waktu itu Teresa itu merasa waham bersalah yang berlebihan ya sepertinya pada waktu dia berada di biara-biara itu. Dan dia juga merasa pada waktu itu awalnya dia merasa tidak terlalu menikmati itu dia ada di biara itu karena memang biasanya Teresa sudah hidup demikian eh, menyenangkannya di rumahnya. Dia dididik di situ dan pada waktu itu memang Teresa merasa bahwa memang lama-lama dia mulai menyukai waktu dia melihat seorang suster yang namanya Donna Maria de Bresino Contreras. Dia sangat mengagumi suster itu. Pada waktu itu Teresa sangat terkesan dengan suster yang merawatnya itu. Karena dia membaca kata-kata itu ya. Banyak yang dipanggil namun sedikit yang dipilih. Suster itu dianggap Teresa dapat mengembalikan pikirannya dan kerinduannya terhadap hal-hal yang abadi. Dan agak menghilangkan rasa enggan yang kuat untuk menjadi biarawan. Kemudian setelah berada di biara selama Teresa merasa jauh lebih baik. Dan di sini Teresa berteman dengan Donna Juana Suarez. Donna Juana Suarez itu tinggal di biara Inkarnasi Avila. Dari situlah Teresa mengenal adanya biara Inkarnasi Avila. Perjalanan ke rumah Maria ternyata mampir tempatnya paman Teresa yang merupakan seorang Buddha, namanya Don Pedro. Dia ada di Horticosa. Pada waktu itu usianya mungkin sudah lanjut dan dia merupakan orang yang saleh juga. Teresa mendapatkan banyak pengalaman dan banyak pelajaran di tempat Don Pedro itu. Dia biasa membaca buku-buku yang baik dalam bahasa Spanyol, dan biasanya pembicaraan ialah tentang Allah dan kefanaan dunia. Dia minta Teresa membaca buku itu kepadanya. Dan walaupun Teresa tidak menyukai buku-buku itu, Teresa berbuat seolah-olah Teresa senang. Karena hal itu menyenangkan bagi Don Pedro. Waktu itu Teresa merupakan satu beban. Tapi kalau Tuhan menginginkan, Teresa merasa bahwa itu memang perlu dijalaninya. Memang itu merupakan salah satu jalan bagi Tuhan untuk membiarkan Teresa dapat menjadi orang pilihannya. Walaupun dia di sana beberapa hari saja, tapi ternyata dorongan Teresa untuk menjadi suster menjadi lebih kuat pada waktu dia berada di sana. Waktu itu memang masih ada konflik batin yang berlangsung selama 3 bulan. Bahwa cobaan-cobaan dan penderitaan seorang biarawati pasti tidak lebih berat daripada kesengsaraan di api penyucian. Waktu itu Teresa merasa bahwa karena kesalahan-kesalahannya dia akan layak untuk masuk ke dalam api neraka. Karena itu Teresa merasa kalau dia menjadi biarawati, mungkin dosa-dosanya akan dihapuskan, dia akan menjadi lebih suci, sehingga dia bisa menikmati surga. Jadi Teresa pada waktu sepertinya di poin 6 ini dikatakan bahwa Teresa itu sebetulnya pengen jadi suster karena dia takut masuk ke neraka, dia takut disiksa di api pencucian. Di masa itu memang Teresa dikatakan mengalami banyak godaan. Kemudian Teresa menderita sakit lagi dan kemudian dia jatuh pingsan karena keadaannya buruk. Pada waktu itu ternyata kesukaannya Teresa dalam baca buku dapat menyelamatkannya. Dia membaca surat-surat Santo Hieronymus. Ini kalau saya baca itu Santo Jerome yang saya cari ya. Kemudian saya cari bukunya ini ketemu, ini bisa diklik di linknya ini. Itu dia berniat mengatakan kepada ayahnya tentang keputusannya untuk memasuki hidup membiara. Tapi ternyata ayahnya itu tidak setuju.
Dia tidak ingin Teresa menjadi biarawati. Jadi memang sebetulnya apa yang dilakukan ayahnya Santa Teresa itu sepertinya berbalik. Pada waktu awal dia masukkan Teresa ke biara supaya Teresa menjadi lebih alim. Ternyata keterusan, Teresa justru lebih senang keadaan bicara itu sehingga dia ingin menjadi biarawati. Dan di bab 4 ini, Teresa menceritakan bagaimana dia mulai hidup di biara inkarnasi. Pada bab ini diuraikan bagaimana Tuhan membantu Teresa untuk memaksa diri masuk ke hidup penjara dan penyakit-penyakit yang diberikan Tuhan kepadanya. Di sini juga dibahas tentang doa, yang waktu ini tentu saja saya masih belum begitu tahu, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Romo mengenai doa-doa itu. Teresa kecil merupakan anak yang pemberani. Karena dia pemberani, dia membujuk adiknya, Antonio, untuk menjadi berusaha. Kemudian mereka berdua pergi ke biara inkarnasi di Avila. Jadi nekat sekali di Teresa ini karena tidak disetujui ayahnya untuk pergi ke biara, maka dia pergi ke biara inkarnasi bersama adiknya Antonio. Saat Santa Teresa sudah menjadi biarawati, Tuhan membuatnya mengerti betapa besar anugerah yang diberikan kepada orang yang mengerasi dirinya untuk mengabdi dia. Tak seorang pun tahu perjuangannya ini. Mereka malah mengira bahwa Teresa sangat senang. Dalam waktu 1 jam saja, Tuhan memberinya sukacita yang begitu besar karena sudah menjadi biarawati, yang tidak akan pernah hilang sampai pada waktu Teresa menulis buku tentang hidup ini. Tuhan mengubah kekeringannya menjadi kemersaan yang sangat mendalam. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup penjara menyenangkannya. Walaupun saat itu kadang-kadang dia hanya menyapu lantai, kemudian selama itu dia hanya melakukan hal-hal yang dianggap orang kecil, tapi dia sangat menyukainya. Bila Teresa menyadari ini, maka tak ada tugas pun apapun, biar betapa beratnya yang dilakukannya dengan ragu-ragu. Sebab Tuhan menggajari jiwa begitu rupa dan hanya dapat dipahami oleh orang yang sudah merasakan sukacitanya. Jadi Teresa ini sedemikian senangnya beliau menjadi seorang biarawati. Memang pada waktu itu memang banyak hal-hal yang menyulitkannya. Tapi memang jika seseorang melaksanakannya dengan kelepasan hati semata-mata demi Tuhan, maka tidak ada alasan untuk takut bahwa itu akan berdampak buruk. Karena Tuhan berkuasa untuk menyelesaikan segala sesuatu. Kemudian Teresa mengikrarkan kaunnya sebagai biarawati di inkarnasi pada waktu 3 November. Maaf ini salah ini kok 1957. Tahun berapa ya ini ya? 1557 ya, terima kasih Romo. 1557, kalau 1957 Teresa sudah berabad-abad umurnya. Pada waktu itu Teresa mengucapkan kaulnya. Dan itu merupakan suatu keteguhan hatinya dan kepuasannya ketika dia mengikrarkan dan merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan dirinya. Tak dapat Teresa menceritakannya tanpa menjujurkan air mata yang seharusnya itu berupa air mata darah katanya. Dan hatinya seharusnya hancur. Bahkan itu pun tidak dapat milih penghinaan yang kemudian dilakukannya terhadap karena dia begitu senang menjadi seorang biarawati. Dia merasa menjadi sangat umat. Tapi kemudian Teresa merasa kemudian berdosa lagi karena dosa-dosanya itu Teresa mempunyai waham bersalah sepertinya. Dia masih merasa berdosa walaupun dia sudah menjadi biarawati. Kemudian di sini juga dikatakan bahwa Teresa itu di poin 4 ini merasakan betapa Tuhan itu sangat mencintai dirinya. Walaupun Teresa telah berbuat berbagai macam kejahatan-kejahatan yang menurut cara Teresa itu jahat, tapi Tuhan akan tetap mengasihinya. Sebab sekiranya Teresa sudah sekedar membalas cinta Tuhan yang mulai dinyatakan kepadanya, dia hanya dapat membalasnya kepada Tuhan saja. Dan seandainya hal ini sudah dilakukannya, maka semuanya sudah beres. Tapi pada waktu itu Teresa menyatakan bahwa dia tidak patut dan begitu beruntung sehingga kerahimannya lah yang kerahiman Tuhannya lah yang dapat menolongnya.
Ternyata pada waktu di biara, Teresa mengalami kesehatan yang buruk juga. Mungkin pada waktu dia tidak cocok dengan keadaan-keadaannya, mungkin makanannya, dan perubahan hidupnya. Dan Teresa mengalami sakit lagi, sehingga orang-orang menjadi khawatir. Karena di sana dokter-dokter sulit untuk mengobati penyakitnya, maka Teresa dibawa ayahnya untuk berobat kembali. Di sini Teresa mengalami berbagai macam penderitaan karena pengobatan yang diberikan. Pada waktu itu dikatakan bahwa pengobatan Teresa itu obatnya sangat keras sehingga Teresa itu merasa bahwa tubuhnya akan semakin memburuk karena pengobatan yang diberikan. Sehingga pada waktu itu Teresa dibawa ayahnya suatu desa yang namanya Becedes. Saya tidak tahu bacanya apa ya. Di situ dia sebetulnya melewati ke tempat kakaknya lagi. Jadinya dia pergi ke rumahnya Maria. Di sana dia berobat. Dan di dalam perjalanannya ke rumah Maria, itu Teresa juga melewati lagi rumah Don Pedro. Dan di sanalah Teresa membaca buku abjad ketiga karangan Osuna. Ini The Third Spiritual Alphabet. Saya coba mencarinya. Tapi kalau untuk membacanya sepertinya saya diterangkan aja Romo. Karena kalau membaca yang ini kayaknya belum dulu deh. Saya baca kisah Teresa dulu karena ini bukunya tebel, tulisannya kecil-kecil dan pada waktu saya dapat bukunya ini masih buku yang kuno sekali. Saya dapatnya dari archive ini pinjem. Di dalam buku ini di buku Ajat ketiga ini Teresa mempelajari mengenai doa hening. Dia membaca buku itu dan dia merasa sangat berduka cita karena dia merasakan kebahagiaan pada waktu baca buku itu. Tidak seperti pada waktu Teresa membaca novel-novel roman yang disukainya pada masa kanak-kanaknya. Ini adalah mengenai doa juga. Pada tahap-tahap awal, Tuhan memberinya begitu banyak anugerah. Teresa pada waktu sakit itu, rasanya 9 bulan, itu Tuhan begitu menganugerahi dia dengan berbagai macam hal sehingga dia mengerti cara-cara untuk berdoa. Pada waktu Tuhan menanggapi Teresa, sampai berkenan memberi Teresa doa ketentraman dan bahkan kadang-kadang sampai ke doa persatuan. Ini mohon Romo menjelaskan, Romo ini saya masih belum jelas. Pada waktu itu Teresa tidak mengerti jenis doa yang satu maupun lainnya dan beberapa hal itu harus sangat dihargai. Kemudian ada doa persatuan itu sedemikian singkat pada waktu itu. Kemudian ada lagi yang doa Salam Maria yang buahnya juga sangat besar. Pada waktu itu Teresa memang masih belum berusia 20 tahun. Dan dia berusaha untuk mempertahankan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah, supaya tetap hadir dalam doanya. Kemudian Teresa juga membicarakan mengenai doanya, bahkan bahwa doa-doa itu sangat cocok bagi orang-orang supaya lebih bisa dimurnikan hati nuraninya daripada orang-orang yang menggunakan meditasi diskursi. Saya tidak pahami Romo ini pada orang-orang yang dapat menggunakan budinya. Ini saya ini tidak tahu Romo nanti mohon untuk dijelaskan ada refleksi diskursif yang di bab 4 yang di nomor 8 ini. Kemudian yang di bab 4 nomor 9 ini merupakan cara-cara Teresa untuk mengatasi hambatannya dalam berdoa. Ini Teresa mengatakan tentang doa juga. Ini juga waktu itu Teresa merasa kadang-kadang mengalami kekeringan, tapi dia bisa mengatasi itu dengan membawa buku. Katanya fisiknya juga sering terganggu dan melantur pada waktu berdoa. Wah, kalau yang ini nih saya banget ini kalau melantur pada waktu berdoa ini. Tapi waktu itu Teresa merasa bahwa dengan dia membawa buku, maka pikirannya jadi tidak terlalu melantur lagi. Dan dia waktu itu dia merasa dia mendapatkan kesabaran yang banyak dari Tuhan. Kemudian di nomor 10 dikatakan bahwa Teresa seringkali merefleksikan kebaikan Tuhan yang besar itu dengan rasa kagum dan jiwa yang bersuka cita, mengingat keagungan dan kerahimannya. Jadi betapa jahat dan tidak sempurnanya perbuatan Teresa, Tuhan membuatnya bertambah maju, menyempurnakannya, serta menjadikannya layak. Padahal Tuhan menyembunyikan kejahatan-kejahatannya dan dosa-dosanya segera bila Teresa melakukannya.
Jadi di sini Teresa merasa bahwa Tuhan itu sangat membantu dirinya untuk dapat mengampuni dosa-dosa Teresa. Kemudian Teresa juga menguraikan bahwa dia dianugerahi berbagai macam hal oleh Tuhan. Bahwa Tuhan bertindak terhadap dirinya pada masa awal itu. Teresa membutuhkan lebih banyak kecerdasan daripada yang dimilikinya supaya dapat menghargai anugerah Tuhan terhadapnya. Tapi Teresa juga di sini masih diulang lagi bahwa Teresa ini merasa dia masih sangat jahat dan tidak layak. Dan di sini memang tersirat bahwa Teresa itu merupakan seorang santa yang sangat rendah hati. Dia tidak merasa suci di hadapan Tuhan, namun memang dia merasa bahwa dia merupakan orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian kita sampai ke bab 5. Di bab 5 ini membicarakan mengenai penyakit dan kesabaran Teresa. Di sini dikisahkan mengenai penyakit-penyakit berat yang dideritanya serta kesabaran yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Bagaimana Tuhan mengubah kejahatan menjadi kebaikan sebagaimana terlihat dalam kejadian di tempat Teresa mendapatkan pengobatan. Pada waktu Teresa menjalani novisiat, ternyata memang ada masa kegelisahan-kegelisahan. Karena dia katanya dituduh sesuatu yang tidak dia lakukan. Kemudian pada waktu Teresa, waktu itu malah jadi sering menangisi dosa-dosanya. Kemudian dia juga dikatakan bahwa dia sering tidak tahan menghadapi penghinaan. Kemudian Teresa juga waktu itu dia merasa dia suka dianggap baik dan suka dikagumi orang. Dia teliti dengan apa yang diperbuatnya, dan itu dikatakan bahwa Teresa mengira itu merupakan suatu kewajiban. Dan Teresa itu dikatakan pada waktu itu suka mencari kesenangan sendiri dalam segala-segalanya. Maka itu dianggap Teresa sebagai suatu kesalahan. Kemudian pada waktu Teresa juga melihat ada seorang suster yang menderita penyakit yang sangat parah. Dia luka-luka terbuka pada perutnya, kemudian luka pada waktu penyurutnya mengalami penyumbatan sehingga dia tidak dapat mencerna makanan. Suster itu kemudian meninggal. Pada waktu Teresa melihat suster itu meninggal, ternyata Teresa juga dianugerahi Tuhan suatu penyakit-penyakit yang juga merupakan suatu nyeri bagi Teresa. Waktu itu dia merasa bahwa badannya juga mengalami nyeri-nyeri pada waktu dia melihat suster itu. Pada waktu Teresa sebetulnya iri memang sama suster itu. Sehingga Tuhan malah menganugerahkan Teresa penyakit. Nah ini sebetulnya penyakit ini anugerah atau penyakit ini suatu kesengsaraan. Ini sebetulnya menjadi suatu renungan bagi saya sendiri. Nah ini di sini Teresa menceritakan ya di bab 5 yang di nomor 3 ini, 3 sampai 6. Pada waktu Teresa berobat, ternyata dia itu disukai oleh seorang imam. Katanya namanya imamnya Pater Pedro Fernandez namanya. Tapi imam itu ternyata tersesat. Nah, pada waktu itu Teresa sebetulnya tertarik pada orang-orang yang terpelajar. Karena Teresa itu merasa bahwa dia selalu berdosa, maka Teresa itu ingin selalu mengaku dosa. Jadi karena selalu ingin mengaku dosa, Teresa mencari bapak pengakuan. Karena merupakan bapak pengakuannya Teresa, maka Pater Pedro Hernandez ini, maka dia menjadi lebih akrab dengan Teresa. Dan di situ katanya dia sangat mencintai Teresa. Nah, ini memang pada waktu itu dikatakan bahwa Teresa itu memang menjumpai keadaan Pater ini yang tidak selayaknya. Jadi pada waktu itu karena Pater itu sudah jujur dengan Teresa, imam itu menceritakan bahwa dia itu mempunyai kedekatan dengan seorang wanita yang ada di sana. Pada waktu itu dikatakan bahwa orang-orang sebetulnya sudah tahu dengan relasi itu. Tapi waktu itu imam itu tetap bersikeras untuk melakukan ekaristi walaupun orang-orang sudah tahu hubungannya dengan wanita itu. Pada waktu itu Teresa menyelidikinya dan dia merasa bahwa sebetulnya dia sudah tidak berada dalam jalan yang benar imam itu. Kemudian Teresa memberikan uh, maksudnya Teresa itu um, memberitahu pada imam itu mengenai hal-hal yang baik. Dia memperingatkan imam itu dan dikatakan supaya imam itu waspada terhadap wanita yang mendekatinya. Teresa merasa bahwa imam itu salah, tapi ternyata
Teresa tahu bahwa imam itu ternyata kena guna-guna. Orang itu memberikan, wanita itu memberikan kepada imam itu seperti suatu eh, charm yang membuat imam itu menjadi suka kepada dirinya. Karena imam itu menyukai Teresa, maka charm itu diberikan kepada Teresa dan segera dibuang oleh Teresa. Sehingga saat itu juga imam itu terbebas dari guna-guna yang diberikan oleh wanita itu. Segera setelah imam itu lepas dari guna-gunanya, maka dia akan kembali menyadari keberadaannya dan dia menjadi bertobat kembali ke jalan yang benar. Walaupun setahun kemudian setelah Teresa bertemu, ternyata imam itu meninggal dunia, namun meninggal dalam keadaan yang baik. Pada waktu itu, Teresa memang tinggal di rumah kakaknya. Kemudian selama 3 bulan dia menanggung penderitaan yang hebat karena pengobatannya yang keras. Tenaganya pada waktu itu sangat kecil, sehingga kesehatannya semakin merosot. Teresa mendeskripsikan berbagai macam penyakitnya itu. Waktu itu tidak tahu penyakitnya apa, tapi yang jelas Teresa saat itu sangat menderita. Pada waktu sakitnya semakin parah, Teresa membaca buku Kisah Ayub dalam buku Moral Sakarya Santo Gregorius. Ini adalah bukunya. Ini saya cari di Google dan dapat dibaca. Cuma karena tulisannya kecil-kecil, sekali lagi mohon maaf, Romo, saya juga belum baca ini. Di kitab Ayub itu, Teresa merasa bahwa memang penderitaan itu dianugerahkan Tuhan kepadanya. Karena kita sudah menerima semua yang baik dari tangan Tuhan, mengapa kita tidak menerima yang buruk? Pernyataan itulah yang dapat menguatkan Teresa. Kemudian tiba saat pesta Santa Maria diangkat ke surga. Penderitaan Teresa pada waktu sudah berlangsung sejak bulan April. Namun dalam 3 bulan terakhir akan semakin hebat. Teresa ingin sekali mengaku dosa, sebab dia suka sekali mengaku dosa. Mereka mengira bahwa kalau mau mengaku dosa itu berarti sudah karena mau takut mati. Dan akhirnya melarang Teresa untuk mengaku dosa. Teresa sangat sedih. Kemudian karena sangat sedih itu, dia menjadi kejang, kemudian mengalami mati suri. Dia mati suri selama 4 hari. Bahkan matanya dikatakan sudah diberi kayak lilin itu karena sudah dianggap mati. Sudah disiapkan upacara pemakaman juga. Tapi ternyata Teresa bangkit setelah 4 hari dianggap mati. Setelah Teresa bangkit, dia mulai mengaku dosa dan dia sangat bahagia. Teresa merasa bahwa cinta Tuhan menyelamatkannya dari kematian. Teresa menyadari bagaimana Tuhan seolah-olah mengangkatnya dari kematian dan kaget dan batinnya gemetar. Di situ disebutkan, alangkah baiknya hai jiwaku sekiranya engkau melihat bagaimana Tuhan meluputkan engkau dari bahaya besar. Dan kalau kamu tidak berhenti menghinakan Tuhan demi cinta, berbuatlah demikian karena takut. Dapat membiarkan kamu mati pada salah satu dari 1.000 yang lain. Saya kira saya tidak menyimpang jauh dari kebenaran kalau katakan salah satu dari 1.000. Biarpun mungkin saya dimarahi oleh orang yang menyuruh saya membatasi diri dalam menceritakan satu-satu. Yang saya paparkan itu sudah berlalu diperindah. Di sini disebutkan, demi cinta pada Tuhan, Teresa mohon kepada Tuhan supaya jangan menghapuskan sesuatu pun yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahannya. Karena justru disinilah lebih nyata keagungan Tuhan serta kesadarannya terhadap suatu jiwa. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Semoga Tuhan berkenan supaya Teresa lebih suka mati daripada berhenti mencintai Dia. Mungkin demikian yang di bagian 1 ini. Nah, ini yang tentang poin-poin. Ini yang saya ambil itu yang kira-kira kayak mengena ya buat saya ya. Jadi mungkin orang-orang akan memiliki poin-poin yang berbeda. Di sini yang saya ambil ini yang di hidup 1, yang di nomor 4. Ini pada waktu Teresa ingin menjadi martir, pada waktu dia ingin pergi untuk jihad. Dia pergi ke bangsa Mor. Karena dia merasa pada waktu dia menjadi martir, dia dapat menjadi lebih bahagia. Karena waktu itu dia mengorbankan dirinya untuk Tuhan. Nah, ini saya tertarik ini kenapa? Karena pada waktu zaman itu mungkin pada waktu itu marak perang salib ya. Ini saya ingin bahas juga untuk
mungkin nanti kita ingin tahu, karena tiap periode itu sepertinya pemahaman kita terhadap Tuhan itu akan berbeda-beda. Pada waktu itu perang itu dianggap sesuatu yang sangat membanggakan. Orang mati perang pada waktu itu Teresa kan juga kakaknya itu ada mati yang mati perang kan itu dianggap itu suatu hal yang sangat membanggakan bagi keluarga. Kalau zaman sekarang kita kan berusaha untuk menghindari perang ya. Makanya ini saya masih agak merenungkan untuk yang ini, untuk 14. Kemudian yang 15 ini pada waktu itu Teresa nggak bisa jadi martir karena dia tidak bisa melarikan diri sampai ke Mor ya. Dan dia ingin menjadi pertapa. Pada waktu itu dia berdevosi kepada Tuhan. Jadinya dengan berdevosi itu Teresa juga merasa bahwa dia akan dapat diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian di 17 ini pada waktu Teresa ibunya meninggal. Sepertinya Teresa mengalami suatu cemas keterpisahan. Pada waktu itu apa mungkin depresi ya? Mungkin Dokter Mega mungkin akan dapat menjelaskan lebih banyak. Pada waktu itu Teresa menganggap Bunda Maria, patungnya Bunda Maria itu sebagai ibunya. Ini mungkin itu suatu coping mekanisme dari Santa Teresa pada waktu kecil. Ini kemudian yang hidup yang di dua-dua. Seperti yang kemarin mungkin mempertanyakan, loh pada waktu Teresa itu mau dandan, kemudian dia merawat tubuh, tapi kok kenapa kok Teresa merasa ini sebagai dosa? Kalau pada sekarang ini ya, waktu sekarang ini Teresa, mungkin kalau hidup di zaman ini itu merupakan suatu dosa, karena pada waktu zaman dulu kenapa kok dandan aja dianggap dosa ya? Mungkin saya ingin tahu juga ini Romo, bagaimana keadaan pada waktu itu, mungkin nilai-nilainya mungkin berbeda dengan sekarang. Ini ya, kemudian ada lagi ini hidup 22 dan 23. Ini ini tentang bagaimana Teresa mengatakan bahwa kita itu butuh berteman dengan orang-orang yang baik ini. Waktu itu Teresa merasa bahwa dia punya sepupu-sepupu dan sepupu-sepupunya itu tidak salah di mata Tuhan. Sehingga dia memberikan advice kepada orang supaya membiarkan anaknya untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Kemudian hidup tiga yang di bagian satu ini. Ketika Teresa sangat terkesan dengan seorang suster di Biara Agustinian itu. Ini jadi dia sangat terkesan kepada suster itu. Dan suster itu mengatakan kepada Teresa bahwa banyak yang terpanggil namun sedikit yang terpilih. Kemudian hidup tiga di bagian lima ini. Teresa mulai menyadari suatu kebenaran yang dia tahu pada waktu masa kecil. Suatu kekosongan pada semua hal. Kemudian dia suatu vanity dari dunia itu akan lama-lama akan berakhir. Ini jadi ini memang pada waktu itu apa zamannya memento mori ya. Jadi orang suruh berpikir untuk mati ya. Jadi pada waktu itu orang-orang juga inginnya em, mengharapkan surga terus-terusan ya. Itu bahwa dunia itu memang fana sehingga apa yang penting itu adalah hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan supaya dapat masuk surga. Di sini saya berpikir apakah pada waktu itu ditanamkan bahwa memang suatu reward and punishment gitu ya. Jadi memang seperti sekarang juga sih orang yang baik masuk surga, orang yang jahat masuk neraka. Dan pada waktu itu orang memang sepertinya sangat menghayati hal ini. Dan agama itu dianggap sebagai hal yang dapat menyelamatkan. Kemudian di hidup 4 nomor 2, pada waktu Teresa berada di biara inkarnasi, ini ternyata Tuhan banyak membantunya bagaimana Tuhan itu membuat Teresa bisa menjadi betah walaupun berada di lingkungan yang dia tidak menyukainya. Pada waktu ini sepertinya Teresa sangat patuh pada Tuhan. Tentang apapun yang mungkin tidak mengenakannya ternyata dianggapnya itu sebagai suatu bagian dari kehidupannya.
Ini kemudian hidup 4 nomor 7. Jadi Teresa itu berusaha untuk selalu membawa Yesus di dalam doanya. Kemudian hidup 4 nomor 10. Nih ya, ini Teresa eh, sangat memuliakan Tuhan karena Tuhan itu melindungi dan memberkati semuanya. Tuhan akan menyempurnakan apapun yang diperbuat. Kemudian yang di hidup 5 di bagian satu di sini sebetulnya disebutkan bahwa Teresa itu menyukai kalau dia itu dikagumi. Kalau di tempatnya Mirabe ini admiration ini. Dan pada waktu itu Teresa menganggap ini merupakan suatu dosa juga. Ini. Nah, ini kemudian yang hidup kelima nomor 4 bahwa Teresa itu sangat mencintai Tuhan. Kemudian Teresa juga ingin tetap berada di jalan Tuhan gitu. Ini kemudian hidup 5 nomor 4. Nah, ini dikatakan ini ya, ini tentang yang imamnya tadi itu. Ini, all men must be more friendly towards women who they see are inclined toward virtue. Jadi dianggapnya itu memang wanita itu mesti mesti mempertahankan nilai-nilai yang baik. Kemudian hidup 5 yang di bagian 8, ini pada waktu Teresa menderita, Teresa itu mengalami berbagai macam hal yang membuat dia menderita, tapi dia merasa bahwa Tuhan sudah memberikan hal-hal yang baik baginya. Jadi Teresa menerima semua yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu membuat kekuatan bagi dirinya. Kemudian 5 nomor 11. Sebetulnya saya merasa ini paling bermakna. Ini pada waktu bahwa Teresa memang mengalami berbagai macam kesalahan. Dia melakukan berbagai macam kesalahan, tapi Teresa tidak meminta Tuhan untuk menghapuskan hal-hal mengenai hal itu. Karena Teresa merasa bahwa karena kesalahan-kesalahan itulah Teresa dapat mengalami cinta kasih Tuhan. Karena kesalahan-kesalahan itu dia bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Ya pada waktu itu memang Teresa memang sangat sangat percaya kepada Tuhan dan sangat mengabdi kepada Tuhan. Mungkin itu ya. Kemudian bagian 3 mengenai renungan dan pendalaman. Tadi mungkin sudah sedikit saya bahas yang di bab 2. Ini renungan tentang Santa Teresa. Ini yang kita tahu dari buku itu bahwa Santa Teresa itu cantik, cerdas, dan kudus. Kemudian dia rendah hati, jujur, berani, terbuka, dan taat pada perintah Allah. Dan Teresa ini suka dikagumi, suka untuk dipahami. Dia perfeksionis, detil, ingin sempurna. Tapi dia ada perasaan bersalah yang terus-menerus. Dan juga takut menikah. Di buku yang lain dikatakan bahwa Teresa takut menikah karena ibunya itu punya anak terus pada waktu menikah dan meninggalnya pada waktu punya anak. Jadi Teresa jadi kayaknya ketakutan. Kemudian dari cemas perpisahan pada waktu dia berpisah dengan ibunya, pada waktu Teresa itu ibunya meninggal. Kemudian juga pada waktu di bagian bab 4 nomor 1, pada waktu Teresa itu berpisah dengan bapaknya. Pada waktu itu Teresa itu kan tidak boleh pergi ke biara, tapi dia nekat dan dia merasa dia bersalah juga. Dan di sini dikatakan juga Teresa itu banyak sakit secara fisik. Pada waktu Teresa itu sakit secara fisik, dia justru dapat mengalami berbagai macam cinta Tuhan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon untuk diskusi dan mohon penjelasan-penjelasan dari teman-teman dan Romo. Terima kasih. Terima kasih kepada Dokter Lisa yang sudah Pada sangat Dokter Lisa, bagus ya dok dan sangat lengkap untuk apa namanya pemaparannya. Saya persilahkan kepada peserta yang di sini untuk menambahkan atau menambahkan ingin atau ingin bertanya. bertanya. Boleh saya dulu? Ya, silakan Boleh. Dokter Iril. Jadi membaca buku ini kita berada pada abad yang berbeda, masa yang berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Jadi ada dua kemungkinan, tapi juga di sisi lain
bagian mana yang itu eh, menunjukkan yang berbeda dengan abad itu, yaitu bahwa itu mencerminkan suatu kekudusannya. Jadi mungkin ada hal-hal tertentu yang wajar untuk abad itu, tapi tidak wajar untuk abad kita. Kita masih juga harus memisahkan bagian mana yang dia itu bahkan untuk abad ini itu juga kudus gitu. Contoh, salah satu ciri kekudusan adalah kesadaran tentang dosa yang sangat besar. Jadi, dan kerendahan hati tentu ya. Ya, menganggap diri itu eh, tidak pantas, tidak layak, berdosa, bersalah gitu, yang sumbernya dari kesadaran bahwa melakukan hal yang sangat kecil pun dianggap berdosa. Nah, itu kayaknya yang membuat apa namanya perbedaan antar orang yang kudus sama tidak kudus gitu loh. Karena eh, semakin tidak suci itu kan atau semakin ke arah demonik gitu kan, ke arah setan gitu kan, itu kan akan mengabaikan bahwa wo berbuat dosa itu gak popo gitu kan. Mateni wong itu tidak apa-apa, membunuh orang itu tidak salah kan. Nah, itu kan cirinya yang ke arah demonik. Berarti sebaliknya semakin tinggi kesadaran bahwa hal yang sangat sederhana pun itu bersalah, berdosa, itu mungkin logikanya harusnya yaitu mencerminkan suatu keputusan itu tadi. Terima kasih Dokter Il, untuk ini ya apa namanya sebuah gambaran dari apa yang sudah tadi dipaparkan Dokter Lisa, ada masukan yang baru gitu ya Dok ya, bahwa memang perbedaan budaya atau juga perbedaan zamannya ya dari yang zaman kita sekarang dengan zaman waktu Santa Teresa masih hidup seperti itu, sehingga memang pola pikir seseorang atau orang di zaman-zaman tersebut memang sangat berbeda ya. Jangankan ini sudah beda abad gitu ya. Orang misalnya kita dengan anak-anak yang zaman sekarang tuh kan pola pikirnya sangat berbeda juga ya, sehingga memang banyak hal-hal yang sebaiknya dijembatani seperti itu. Terima kasih. Ada lagi Bu Sirli biasanya atau Dokter Nungki atau yang lainnya? Mungkin saya izin. Eh, Terima kasih sekali sih. Ini saya dengan dengerin Lisa seperti ini itu sangat terbantu dalam membaca buku. Karena ternyata sudut pandang apa ada ya itu ya. Kok saya nggak baca ya? Tapi mungkin karena apa referensinya Lisa banyak ya. Jadi kalau saya baca di buku itu tuh saya titik beratnya tuh kok Teresa ini sangat mencintai Tuhan sehingga dia tuh aduh nggak layak lah kita itu berdosa seperti itu ya. Nah, itu eh, kebalikan dari saya. Jadi saya mungkin kata dokter ini tadi sangat demonik. Jadi kalau saya itu merasanya gini, eh, dengan berdosa itu kita jadi merasakan cintanya Tuhan gitu. Jadi eh, dengan berdosa itu kita jadi merasakan cintanya Tuhan. Tapi tadi bisa sarikan di apa dari Santa Teresa tadi ternyata dia juga merasa seperti itu ya. Dia merasakan bahwa merasakan kerahiman Tuhan ketika dia juga berbuat dosa. Walaupun kadar dosanya Santa Teresa tuh kayaknya aduh kecil sekali gitu ya. Jadi nah, yang saya sebelumnya itu yang saya baca di buku-bukunya di buku saya baca sendiri itu saya masa oh ya dengan berdosa itu kan kita eh, jadi merasakan cintanya Tuhan. Jadi mungkin kalau Santa Teresa saya hidup di zamannya Santa Teresa saya ini masuk dianggap yang teman yang harus dihindari gitu sih. Tapi ternyata Santa Teresa juga merasakan rahimannya Tuhan dan dengan berbuat dosa yang kecil-kecil gitu ya. Nah, tapi zamannya Santa Teresa itu orang cuma dandan aja kok dianggap dosa ya. Mungkin ya Nah, tadi ya kayaknya itu. dokter Lili itu cerita Heeh. semakin banyak orang merasa salah itu semakin dia jadi orang
Cuma yang saya masih agak bingung, kalau gitu gimana definisi benar apa salah? Karena benar dan salah itu kan merupakan hal yang sangat relatif kan. Bagaimana orang tahu itu suatu kesalahan atau bukan? Kalau saya boleh nambahkan, kalau yang saya tangkap itu ada selain dari apa namanya pendapat-pendapat Teresia sendiri, perasaan-perasaannya sendiri yang dia tuliskan yang mencerminkan kekudusannya itu sudah jelas ya bagaimana kerendah hatiannya tadi sama ketakutan akan dosa tadi dan betapa beliau sangat memuliakan Allah, menghormati dan memuliakan Allah. Itu kalau saya sarikan itu ada dua hal yang objektif yang menunjukkan bahwa dibandingkan dengan teman-temannya atau orang lain pada zaman abad pertengahan itu, Santa Teresia ini lebih kudus. Yang pertama itu adalah tadi diungkapkan sendiri sama Tante Teresia itu bahwa sebagai suster tuh dia senang sekali minta pengakuan dibandingkan suster-suster lain sampai maksudnya sampai suster lain tuh heran nih orang kok sering sekali ngaku gitu. Nah, itu udah jelas oh, bahkan untuk zaman sekarang pun kan sama itu menunjukkan bahwa dia lebih kudus daripada suster-suster yang lain yang menurut apa namanya rata zaman itulah gitu performa zaman itu. Kemudian yang satunya lagi adalah bahwa dia menganggap berdandan itu adalah salah. Jadi gini, pada abad itu kan abad pertengahan itu berdandan itu dianggap wajar ya, terutama pada anak-anak gadis yang usia prep pernikahan gitu ya, sedang fase dicarikan jodoh untuk dinikahkan oleh orang tuanya. Itu mereka akan diajari setelah dia menarge, dia akan diajari oleh berdandan dipersiapkan untuk menjadi istri yang baik gitu ya. Di kalangan bangsawan ini, kalau untuk petani atau apa kan tentu enggak ya, tapi kurikulum apa sekolah anak apa namanya putri bangsawan itu kan paling apa namanya jahit, terus nyulam, terus belajar apa dandan itu pakai rambutnya diapa-apakan, terus apa bajunya lah, make upnya lah kayak gitu, parfumnya gitu, mandi mandi itu kan Itu zaman kan itu bukan kita gosok gigi mandi segala macam kan waktu itu kan belum kan bangsawan itu ya mereka higienenya lebih lah daripada yang petani-petani gitu kan kayak gitu jadi itu sesuatu yang normal dianggap Teresia itu eh, dosanya karena gini itu dianggap dia membuang waktu untuk hal rohani gitu hal non rohani. Jadi harusnya kan dia bisa melakukan sesuatu yang lebih faedah seperti berdoa, apa membaca apa namanya buku atau apa gitu yang lebih suci kayak gitu. Sehingga kalau kayak zaman sekarang mungkin misalnya dia scrolling terus apa googling kayak gitu, membuang waktu banyak-banyak di situ. Nah, itu kan mungkin unfaedah daripada kalau dia misalnya ya apa pendalaman kita suci, apa kelompok tumbuh bersama atau apa kayak gitu. Menurut saya itulah yang saya tangkap. Makasih. kalau saya tuh sebetulnya ngefans banget loh sama Santa Teresa itu. Jadi kayaknya kenapa? Karena Santa Teresa tuh sedemikian terbuka ya. Kayak gini nih tuh mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan pemikirannya. Itu kan benar-benar berani untuk tampil gitu ya. Dan dia merasa bahwa dia itu berani untuk kita itu dengan kayak gini nih itu kan berarti kita membahasnya kayak menganalisis gitu kan. Kayaknya ini benar-benar sesuatu gitu. Karena dilakukannya itu demi Tuhan. Jadi merupakan hal yang sangat ya sangat baik karena dia merasa bahwa orang lain akan dapat menerima manfaat dari apa yang dia perbuat, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan dia mau berbagi kepada kita. Mungkin itu yang saya merasa saya jadi sangat kagum dengan Santa Teresa ini. Ini di chat ini Bu Desi bilang tentang shadow and light itu apa sih Bu Desi? Bisa diterangkan? Soalnya Bu Desi udah pergi.
Iya, padahal mau tanyain sama Bu Deti ya. Ini keahliannya Bu Deti. Jadi kalau dalam prinsip psikokinesiologi itu salah satunya apa yang kita alami atau kita rasakan, kita pikirkan itu berdasarkan dari perspektif kita. Nah, di sini ada shadow ataupun ada light. Lain. Jadi, apa yang mendasari pemikiran-pemikiran kita dalam level subconscious, begitu Bu Nungki. Nah, yang saya tanyakan tentang Santa Teresia tadi, rasa bersalahnya, apakah saking kudusnya Santa Teresia sehingga dosa sekecil apapun membuat Santa Teresia merasa tidak nyaman jadinya begitu? Atau memang sebenarnya ada hal-hal lain yang masih menggelitik hatinya? Sehubungan dengan masalah-masalah pertentangan batinnya, misalnya kekhawatirannya untuk menikah, ketakutannya kalau nanti punya anak, apakah perfeksionisnya atau value-value di masa lalu yang masih cukup mengganggu. Begitu pertanyaan saya tentang Santa Teresia dan apa yang melatar belakangi tadi. Terima kasih Bu Desi penjelasannya. Kayaknya Romo aja ini ya menengahi kita. Silakan Romo. Bu Mega, saya tambahkan sedikit kalau begitu mengenai Oh iya, khusus silakan Romo. dinamika malam ini. Oke. Pertama, saya senang apa yang disampaikan Bu Lisa ini seperti melengkapi sisi lain yang luput dari perhatian saya, bahkan ketika membaca buku hidup ini. Nah, ini juga tadi yang disampaikan Nungki, kemudian dari Bu Mega dan sebagainya. Terutama karena mungkin ini satu cara baca yang kritis juga, bagaimana apa yang ditampilkan teks itu justru digali lebih, kemudian mencari konteks yang lebih luas tentang itu. Misalnya bagaimana kalau di buku hidup awal-awal ini memang porsi untuk biografinya itu masih kita temukan agak banyak, sekitar 60-65%. Tapi nanti makin ke depan perjalanan kita, bab-bab yang lebih jauh tentang buku hidup, porsi biografinya itu makin sedikit. Kalaupun nanti ada, itu Teresa Acu hanya untuk kebutuhan menjelaskan apa yang menjadi ajaran tentang pengalaman mistiknya. Nah, karena buku hidup, seperti di pengantar umum kemarin, kita lihat ini bukan murni biografi, bukan kisah tentang murni menjelaskan diri Santa Teresa, tapi bagaimana melihat eh, Allah yang berkarya melalui pengalaman. Saya ingin menambahkan beberapa poin yang tadi juga menjadi poin-poin kunci yang digarisbawahi Dr. Lisa mengenai pertama tentang ketakutan, kekhawatiran Santa Teresa atau perasaan-perasaan bersalah yang kerap itu memang bahkan Teresa katakan motivasi dia masuk biara awal itu lebih karena ketakutan daripada karena cinta dan uh, akan Tuhan misalnya. Artinya ini satu kesadaran yang setelah Teresa berada di satu fase yang lebih rohani, lebih matang, baru dia temukan jejak-jejak yang dulu, oh, ternyata saya punya perjalanan ini eh, tidak langsung pada fase yang saat ini dia berada. Kematangan rohaninya kan dikatakan dia setelah 20 tahun di dalam biara baru dia mulai ada pengalaman yang benar-benar bisa merasakan nikmatnya berdoa. Bahkan Santo Teresa bilang, saya setelah 20 tahun di biara baru bisa berdoa. Nah, dia masuk umur 20, berarti di usia 40-an baru Teresa mulai sungguh-sungguh bisa berdoa. Jadi perasaan-perasaan itu sebetulnya sudah mulai muncul bahkan sejak awal-awal Teresa ya, masuk biara. Perasaan bersalah itu tadi saya senang. Ini satu topik yang baik, ini harusnya kita diskusikan di awal sebelum kita masuk pada nanti fenomena mistik yang eh, lebih dalam lagi. Beberapa alasan tadi saya senang Bu Riril sudah coba mengeksplor itu. Ya mungkin karena ketajaman eh, batin seseorang itu, ketajaman nurani itu, kesadaran kita akan suatu hal itu kan biasanya berjalan lurus dengan semakin dekat kita dengan Tuhan atau semakin tekun kita di jalan kerohanian, kesadaran akan hal-hal yang bawa kita jauh dari jalan itu biasanya makin tajam. Nah, inilah yang bahasa Teresa kalau dalam bab yang lain nanti yang tentang pengenalan diri. Jadi pengenalan diri itu berjalan lurus dengan pengenalan akan Tuhan. Semakin orang dekat dengan Tuhan, semakin rendah dia menilai
semakin merasa tidak apa-apanya. Artinya satu semacam istilahnya mungkin ketika kita dihadapkan pada terang, maka bintik-bintik kotoran-kotoran yang sebelumnya tersamar itu jadi makin jelas dan kelihatan. Nah, ini yang nampak dari kesaksian Santa Teresa. Bahwa pengalaman yang mungkin menurut kita sederhana, yang mungkin bukan dianggap satu dosa. Teresa mulai melihat itu sebagai satu dosa karena apa? Karena ada terang yang lebih besar untuk melihat pengalamannya itu. Karena dia sudah dihantar pada situasi yang membuat dia itu ya lebih baik dari situasi sebelumnya. Atau pengalaman sederhana mungkin kita. Kalau kita bandingkan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya, kalau kita sudah mulai merasa malu dengan pengalaman itu, mungkin itu tanda bahwa kita sudah ada di fase yang lebih baik dari saat itu. Nah, sama halnya apa yang terjadi di hidup Trace. Nah, mungkin lebih jauh nanti kita akan lihat juga mengapa ini kecenderungan ini muncul. Tetapi nanti istilahnya motivasi hal-hal itu akan dimurnikan. Nanti akan pelan-pelan mulai dibedakan mana yang namanya hati yang palsu, mana kerendahan hati yang sejati. Nah, karena ada orang yang mungkin bisa terkecoh dengan itu. Nanti seolah-olah rendah hati dan makin merasa bersalah, tapi mungkin bukan pada tempatnya. Kita akan lihat itu. Kemudian mengenai fenomena spiritual yang berkembang pada masa Teresa, seolah-olah mungkin dunia ini satu hal yang dimusuhi, satu hal yang ditakuti dan sebagainya. Memang istilahnya era kebangkitan spiritual itu terjadi pada abad-abad 16, khusus di Spanyol. Nah, dan bukan hanya dalam tradisi kekristenan, tapi juga dalam Yahudi, kemudian tradisi Islam. Nah, salah satu Spanyol kan era-era Santa Teresa juga berkembang Islam, terutama di daerah Granada. Juga berkembang yang namanya tasawuf atau sufisme itu. Itu juga gerakan-gerakan yang bagaimana untuk mengalihkan atau melihat satu realitas yang nampak itu lebih menggunakan cara-cara pandang rohani ya, untuk melihat lebih dan sebagainya. Nanti ini menjelaskan satu dua jenis doa yang Teresa mulai sebut yang tadi menjadi pertanyaan. Doa diskursif, doa ketentraman, doa persatuan dan lain-lain. Nah, doa diskursif itu kan sederhananya sebetulnya satu doa yang melibatkan banyak ini eh, pencarian akademis misalnya. Misalnya ketika kita membaca buku hidup, kalau semacam hanya membaca sekedar sebagai sebuah pengetahuan, ini kategori eh, akademis. Tapi membaca buku yang sama dengan kita melihat pengalaman realitas ilahi di dalamnya, itu sudah menjadi satu doa diskursif. Artinya pengetahuan-pengetahuan akademis yang dimanfaatkan untuk berdoa, untuk membawa ke dalam satu realitas ilahi dan sebagainya. Ini yang meditasi diskursif, atau doa diskursif. Dan menurut Reisa ini melelahkan, maka dia tidak begitu suka juga ini. Nah, karena mengitu. Kemudian nanti masuk ke tahap yang lebih namanya doa ketentraman. Walaupun Teresa sendiri akui di bab 3 tadi itu kata, saya pun belum begitu bisa membedakan antara jenis-jenis doa ini. Tetapi saya bisa menikmatinya. Bahkan kadang-kadang dia mencapai yang namanya doa persatuan. Arti gambaran-gambaran ini, Teresa bilang, bahkan ketika dia sebelum masuk biara itu di bab 2 tadi, itu dia sudah alami hal-hal semacam itu. Bahkan ketika berdoa Salam Maria, berdoa vokal itu, kadang-kadang kalau dia daraskan dengan sungguh itu mencapai yang satu namanya doa ketentram. Dia merasa ketenangan batin luar biasa bahkan dengan berdoa vokal. Ini nanti bab-bab berikutnya kita akan makin banyak bersinggungan dengan istilah ini dan dengan bagian-bagian ini. Nah, dan yang terakhir mungkin tentang beberapa pertanyaan yang berat seperti tadi disampaikan Bu Desi itu ya mungkin kita pelan-pelan ya sambil mengamati dulu perjalanan bab ini semoga ke depan kita bisa saling melengkapi melalui penggalian-penggalian tambahan tentang hal-hal ini. Karena sekali lagi eh, supaya artinya konsisten tujuan kemana kelas membaca kita ini lagi kita membaca Teresa untuk juga membaca hidup kita, melihat dinamika hidup rohani kita supaya kita tidak sekedar menerjemahkan apa yang tertulis teks yang tua ini kemudian kita bawa ke situasi hari ini. Kita bawa pesannya. Apa yang bisa kita hidupi, kita bisa bawa ke dalam konteks kita hari ini. Saya kira begitu. Terima kasih, Ya, Bu Lisa. terima kasih Romo. Ya. Saya boleh menambahkan sedikit nggak Romo? Kalau
Monggo, monggo. Dari itu tadi kan Dokter Lisa dari kemarin nanya ya ini apakah kok dia waham atau ide seperti itu ya bersalah gitu. Nah, itu sebenarnya sih ini ya Romo kalau di psikiatri itu kita pernah juga ada penelitian kan Romo. Jadi kita penelitian tuh untuk beberapa orang dengan berbagai macam agama yang dia rutin untuk melakukan doa malam. Karena ini kan berkaitan dengan doa tadi ya. Jadi ketika diteliti itu kita melihat nih bagaimana sih orang-orang yang rajin berdoa gitu ya, rajin berdoa tuh apapun agamanya setiap setiap malam gitu kan kalau di saudara kita yang muslim kan ada tahajud gitu ya Romo ya. Kalau di tempat kita kan juga kan ada ya doa malam gitu kan. Nah, itu diteliti dan ternyata memang eh, tidak semua orang yang rajin berdoa di malam hari itu otaknya itu ini maksudnya dari serotonin, dopaminnya itu bekerja dengan baik seperti itu Romo. Jadi maksudnya ada yang dia rajin berdoa tapi ternyata neurotransmitter di otaknya juga nggak berespon gitu. Ternyata setelah di in-depth interview bedanya apa sih kok ini kan semuanya kalau orang awam lihat kan ini rajin berdoa gitu ya Romo ya. Tapi kok ternyata hasil proses di otaknya berbeda. Jadi ternyata kalau kita berdoa itu hanya sebagai sebuah kewajiban dan yang ada itu adalah sebuah rasa takut. Maksudnya, oh nanti aku kalau nggak berdoa berdosa begitu. Itu malah respon otaknya itu ya biasa aja atau malah um, memunculkan kecemasan-kecemasan itu Romo. Tetapi ketika kita mengubah sebuah pola pikir kita bahwa berdoa itu adalah sebuah kebutuhan kita. Jadi ketika kita berdoa itu kan namanya berkomunikasi ya Romo, berkomunikasi dengan uh, yang menciptakan kita kan. Nah, itu ternyata otaknya itu merespon dengan dia mengeluarkan neurotransmitter yang benar-benar membuat kita itu tenang, membuat tuh nyaman. Sehingga memang dari penelitian itu kita melihat bagaimana sih, oh ternyata ya ini yang membuat orang itu menjadi seperti itu ya, jadi gimana sih orang ini melatih otaknya kan untuk melihat sesuatu tuh dari sudut pandang yang mana ya, seperti itu. Sehingga ketika dilihat dari sudut pandang religi bahwa ternyata memang ketika kita mengubah pola pikir kita bahwa berdoa itu adalah sebuah kebutuhan, itu ternyata otak itu meresponnya menjadi lebih bagus gitu. Jadi kita lebih tenang, kita lebih bahagia seperti itu. Kalau saya sih sudut pandangnya dari itu ya. Jadi bukan sebuah rasa bersalah yang bagaimana, tapi kalau memang orang kita memang sudah uh, bisa melihat apakah ini apa sih kan ada yang ya orang yang dosa aja dia bilang ah nggak apa-apa gitu ya itu biasa gitu kan ada juga kan ya orang yang pola pikirnya seperti itu kan ada kan maksudnya ah menipu nggak apa-apa cuman sekali gitu atau kita melanggar ini juga nggak apa-apa nggak apa kita berpikirnya orang lain kan juga kayak gitu gitu jadi memang sebaiknya memang dari diri kita ini adalah kita melihat bagaimana sih makanya kan seringkali orang-orang itu sering rancu yang dianggap dengan spiritualitas dengan agama itu kan berbeda tuh. Kalau spiritualitas itu kan akhirnya kita mengolah kan, oh bagaimana sih hubungan kita dengan sesama kita manusia, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan yang menciptakan kita seperti itu. Begitu Romo. Mohon apa saran atau mungkin ada pandangan yang lain. Terima kasih. Ya. Sedikit dari saya kayaknya saya baru kapan itu pernah baca ada 10 level tingkatan berdoa, maksudnya dari yang paling superficial sampai yang paling perfect itu kayaknya ada 10 level gitu ya. Nah, yang mungkin Romo sebutkan tadi yang doa verbal itu yang ngomong doang gitu, belum menjiwai gitu. Sudah, kalau nggak salah saya lupa urutannya itu. Verbal, mental, apa-apa-apa, nanti. Nah, 10 itu masih dibagi lagi dengan 3 level awal, eh, 3 di level awal, 3 di tengah, 3 di yang level udah perfect itu. Jadi kalau udah perfect itu kayaknya namanya unity prayer. Unity yang dibilang doa persatuan tuh loh, bisa. Nah, itu misalnya, jadi tingkatnya itu kayak sufi gitu, mistik gitu ya. Jadi
atau kalau lukisan itu yang abstrak itu. Jadi sudah yang penting bukan formulanya, apa kata-katanya, rumusannya, tapi sudah menyatu antara kita dan Tuhan kayak gitu. Ya, tapi baik. Memang beberapa bagian yang kita sudah diskusi ini nanti akan lebih detail di bab sekitar bab 7, bab 8, khusus kalau kita bicara tentang doa batin. Nah, nanti kita dalami lagi di situ. Nah, tapi dari apa yang disampaikan Bu Mega tadi itu memang sangat ilmiah, tapi juga secara pengalaman Tracy memang selalu tekankan itu. Nah, baginya itu syarat utama untuk berdoa adalah mencintai. Itulah mengapa agama dan spiritualitas berbeda. Maka pada tetapi ritual yang dilakukan tanpa spiritual mungkin akan kehilangan makna. Istilahnya mistisisme itu memberi roh dari ritual-ritual yang kita lakukan, doa-doa yang kita lakukan dan sebagainya. Maka Teresa kan dia selalu ingat tentang kesadaran itu. 3 syarat saya kalau bahkan sebuah doa vokal itu bisa dinaikkan level yang menjadi doa batin. Sadar siapa kita yang berdoa, pengenalan diri. Tahu apa yang kita katakan, sadar apa yang kita katakan, dan tahu kepada siapa kita berdoa. Jadi ada unsur tentang kita, tentang apa yang kita katakan, yang kita pikirkan, dan juga kepada siapa kita mengatakan. Jadi tanpa itu, doa-doa itu mungkin hanya sekedar jadi rutinitas, ya mungkin tadi itu mungkin secara ilmiah itu bisa dijelaskan ya respon otak juga mungkin kurang begitu ketimbang kalau yang mungkin memang berdoa itu memang benar-benar satu dorongan, kebutuhan, satu cara untuk membangun relasi dan satu cara berkomunikasi. Karena itu kan 2 hal yang berbeda. Karena ada unsur di situ, kesadarannya. Sehingga ini nanti kita akan dalami dalam bagian-bagian selanjutnya. Saya kira malam ini kita juga sudah dibantu oleh Bu Lisa melalui presentasinya untuk melihat secara lebih luas panorama hal ini tentang apa yang menjadi latar belakang Santa Teresa, juga mengenai ya seputar hidupnya, pergumulan awalnya. Ini akan membawa kita nanti bab-bab berikutnya mungkin akan eh, butuh energi lebih untuk kita mendalam itu. Nah, sehingga saya kira demikian. Saya kembalikan ke Bu Mega. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk acara malam ini sudah sangat bagus ya, sudah banyak sekali masukan dari Dokter Irin, Bu Desi, Dokter Nungki, dan Romo. Semoga ke depan kita akan semakin lebih mendalami bahwa untuk kehidupan ini memang yang perlu kita pelajari adalah pertama tentu sesuai hukum, sesuai pesan yang disampaikan oleh Kristus sendiri ya Romo ya, hukum yang terutama itu adalah kasih seperti itu. Nah, semoga kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan dengan